Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saripah. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Haja Ihsana L. Puluko MPD dengan judul Kesulitan Belajar Membaca atau Disleksia pada Murid Sekolah Dasar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana murid tidak dapat belajar sebagaimana mestinya karena ada gangguan tertentu. Beberapa murid mengalami gejala atau ciri-ciri yang dapat ditemukan saat mereka mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Gejala yang muncul tidak jarang menimbulkan keadaan yang berbeda dibandingkan biasanya, sehingga terkadang orang lain menganggapnya malas belajar. Tahukah kalian apa itu disleksia? Kesulitan belajar membaca sering disebut disleksia. Disleksia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dis, yang artinya tidak memadai, dan leksi yang artinya kata atau bahasa. Jadi, disleksia adalah kesulitan belajar yang dihadapi seseorang dalam hal mengeja, membaca, menulis, atau kesulitan dalam mengenali huruf-huruf. Murid disleksia memiliki struktur dan fungsi otak yang berbeda dengan teman-temannya yang normal pada umumnya, sehingga murid disleksia memiliki kemampuan yang berbeda. Murid dengan keadaan normal mampu membaca dan menulis di awal tahun memasuki sekolah dasar, sedangkan murid dengan keadaan disleksia kesulitan membaca bahkan ketika sudah duduk di kelas 3 sekolah dasar. Dalam proses belajar mengajar, murid disleksia lebih cenderung menyukai pembelajaran yang kreatif dengan mengekspresikan visual dan gerakan. Murid disleksia lebih suka berpikir visual dibandingkan berpikir verbal. Disleksia bukanlah sebuah penyakit, sehingga tidak ada obatnya. Karena murid disleksia hanya membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus. Murid disleksia bukanlah anak yang bodoh. Mereka hanya anak-anak unik yang memiliki cara sendiri untuk menerima pembelajaran. Berikut adalah video penjelasan dari GPK atau Guru Pembimbing Khusus, yaitu Ibu Nurul Hidayati dari SDN Marunda 02 Pagi. Menurut Ibu, bagaimana gejala disleksia? Gejala disleksia terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, sebelum sekolah. Gejalanya itu seperti terlambat bicara, kesulitan dalam mengingat angka, huruf, dan warna, kesulitan dalam pengucapan kata-kata yang tepat, dan juga kesulitan dalam hal bermain dan belajar bersama anak-anak seusianya. Kedua, usia sekolah. Pada tahap ini, tanda dan gejalanya terlihat lebih jelas, seperti anak kesulitan dalam membaca kata, kalimat, dan cerita. Kemudian, anak juga sulit dalam menemukan kata yang tepat saat menjawab pertanyaan. Anak juga sulit mengerti dan memahami apa yang didengar. Yang terakhir, kesulitan dalam mengingat urutan. Yang ketiga, saat remaja dan dewasa, biasanya kesulitan membaca, kemudian bermasalah dalam mengeja, lambat dalam membaca dan menulis, menghabiskan waktu yang lama dalam kegiatan membaca dan menulis, dan menghindari kegiatan membaca. Apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat menyadari bahwa anak mengalami disleksia? Yang harus dilakukan agar tidak terlambat menyadari anak mengalami disleksia,
Mungkin langkah pertamanya orang tua bisa berbicara dengan guru dan berkoordinasi mengenai kebutuhan pendidikan di sekolah. Guru biasanya menjadi orang pertama yang dapat melihat dan mengidentifikasi masalah yang ada pada anak saat belajar. Guru juga biasanya menyarankan orang tua untuk melakukan tes kepada ahlinya. Misal mengetes kepada dokter, anak spesialis neurologis, atau psikolog klinis anak. Jadi, seorang murid disleksia pada umumnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses informasi, baik ketika berbicara maupun membaca. Oleh karena itu, untuk para guru, orang tua, atau bahkan calon orang tua, jangan langsung berpendapat anak tidak cerdas, hanya karena ia sulit mengucapkan kata-kata yang panjang, memahami alfabet, warna, membaca, atau menulis ketika tumbuh besar. Meski disleksia tidak ada obatnya, bukan berarti disleksia tidak dapat ditangani. Selain membutuhkan perlakuan khusus, dorongan semangat pada anak untuk belajar juga bisa menjadi terapi sederhana untuk mengatasi disleksia. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua dapat berkolaborasi untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial agar mendapat hasil penanganan yang maksimal. Beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam pemberian penanganan murid disleksia di kelas. Yang pertama, kita sebagai guru bisa mendata murid yang mengalami kesulitan belajar membaca dan menulis. Yang kedua, guru dapat memberikan tambahan dan keringanan waktu dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, guru bisa lebih memperhatikan murid dengan cara sering memantau apakah murid dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Yang keempat, memberikan pujian kepada murid yang berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Tidak selamanya penderita disleksia akan mengalami kesulitan selama hidupnya. Beberapa tokoh terkenal di dunia diketahui sebagai seorang disleksia. Contohnya adalah Albert Einstein, Muhammad Ali, Leonardo da Vinci, John Lennon, dan Henry Ford. Mereka adalah orang-orang yang membuktikan bahwa disleksia adalah bukan halangan untuk mencapai kesuksesan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.